Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 22 Februari 2024, kita akan bersama mengawali hari dengan barang sejenak merenungkan sebagian Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa, Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berdasarkan iman, yang didasarkan pada sabda Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan sebagian sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga di dalam segala keterbatasan kami Engkau mampukan untuk memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami juga, sehingga di dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop kita, Manusia Dibenarkan Karena Iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah
bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Hosiana. Sola fide, hanya karena iman. Demikianlah salah satu dari 5 sola yang kerap diperbincangkan di dalam tradisi gereja-gereja Protestan. Secara sederhana, lebih kurang alur berpikirnya adalah demikian. Kita semua berada dalam kondisi yang tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Karena itu, kita membutuhkan anugerah Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai manusia, kita menanggapi anugerah Allah tersebut dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Singkatnya, hanya karena kasih karunia Allah dan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada hari ini, khususnya dalam ayat ke-27 dan ke-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian perbuatan baik sama sekali tidak ada maknanya? Lebih lanjut, bagaimana dengan penegasan dalam Yakobus 2 ayat 24 dan 26 misalnya? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sahabat Petra yang terkasih, dalam hal ini memang sepanjang sejarah gereja-gereja Protestan, posisi teologis surat Yakobus yang sangat menekankan pentingnya perbuatan senantiasa menghadirkan permasalahan serta memantik perdebatan yang panjang, bahkan pelik. Martin Luther misalnya, salah satu tokoh reformasi gereja yang masyhur itu, bahkan menyebut surat Yakobus sebagai surat jerami atau epistle of straw. Surat Yakobus sungguh adalah surat jerami. Demikian tandas Luther. Karena jika dibandingkan dengan yang lain, ia sama sekali tidak menunjukkan sifat Injil, imbuhnya. Namun, benarkah tidak ada tempat bagi perbuatan baik dalam iman Kristen?
Benarkah Injil sama sekali menafikan perbuatan dan hanya menekankan iman semata? Ternyata tidak. Di dalam Injil Yohanes misalnya, dengan sangat gamblang dan tegas, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Pasal 14 ayat 12. Dengan demikian, iman dan perbuatan sejatinya tidak dapat dipisahkan. Beriman kepada Kristus berarti berbuat, berlaku seperti halnya Kristus. Sahabat Petra yang terkasih, tampaknya pemisahan, bahkan pertentangan antara iman dan perbuatan dalam tradisi gereja-gereja Protestan amat dipengaruhi oleh pemikiran modern yang memisahkan, bahkan membenturkan antara refleksi dan praktik. Salah satu gejalanya bisa kita jumpai di dalam keseharian hidup kita, antara lain ketika sangat banyak pihak menekankan kerja, kerja, kerja. Seolah-olah mereka bertanya, jika hanya merenung, jika hanya berpikir, kapan kita bekerja? Padahal sesungguhnya ada yang disebut sebagai praksis. Apa itu praksis? Secara sederhana, praksis adalah praktik yang direfleksikan, sekaligus refleksi yang dipraktikkan. Di dalam praksis, refleksi dan praktik menyatu, bukannya dipisahkan, apalagi dipertentangkan satu sama lain. Itulah sebabnya di dalam kekristenan juga ditekankan sekali pentingnya ortopraksi, praksis yang benar. Praksis yang benar adalah iman yang mewujud nyata dalam perbuatan, sekaligus perbuatan yang didasari serta dijiwai oleh iman. Sahabat Petra yang terkasih, memang benar manusia dibenarkan karena iman. Namun adalah juga benar bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, marilah kita berolah praksis hidup Kristiani. Praksis hidup yang didasarkan pada iman kepada Kristus. Praksis hidup yang menyatakan perbuatan Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, dengan kekuatan dan usaha sendiri, kami memang tidak mampu melepaskan diri dari keadaan tidak selamat karena dosa-dosa kami. Hanya karena anugerah-Mu, kami beroleh keselamatan itu di dalam diri Kristus Yesus Tuhan kami, di dalam kematian serta kebangkitannya. Namun ampunilah kami, karena penghayatan itu
kerap kali justru membuat kami mengesampingkan arti penting perbuatan baik, arti penting karya kasih. Anugerah-Mu pun kami terima dengan kami sikapi sebagai anugerah yang murah, anugerah yang kami terima tanpa kesediaan utuh untuk memanggul salib. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami bisa senantiasa mengolah praksis hidup Kristiani, praksis hidup yang bajik, yang didasari oleh iman kepada Kristus, praksis hidup yang bajik, yang menyatakan serta mempersaksikan perbuatan-perbuatan Kristus sendiri. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ambun pagi hari ini, Kamis 22 Februari 2024. Kiranya saudari-saudara dan saya tidak hanya berhenti menjadi pendengar-pendengar serta perenung-perenung sabda Tuhan, tetapi kiranya kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan sesehari kita. Saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah.